Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jawaria dengan NIM 09105803200052. Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidadin Repang. Baik teman-teman, kali ini kita kembali di video tentang sistem kepartaian dan pemilu part 2. Di sini saya akan membahas tentang beberapa sistem yang akan mungkin digunakan dalam pemilu tahun 2024. Sebelum itu, saya akan membahasnya di dalam buku Sistem Politik Indonesia yang dibawakan oleh Dr. Sahya Anggara MSI. Dalam buku ini terdapat sistem profesional, sistem distrik, dan sistem campuran yang akan kita bahas bersama-sama. Dalam buku ini, sistem proporsional merupakan sistem pemilihan umum di mana jumlah yang diperoleh oleh partai politik atau kader tergantung pada persentase suara. Persentase suara yang mereka dapatkan dari pemilihan. Itu merupakan sistem proporsional. Jadi, semakin banyak suara yang diperoleh, maka semakin banyak yang akan mereka miliki, semakin banyak kursi yang akan mereka miliki di parlemen atau lembaga legislatif. Dalam sistem proporsional, setiap warga memiliki nilai yang sama dan tidak ada pemborosan suara. Misalnya, jika politik A memperoleh 40% suara, mereka akan mendapatkan 40% kursi di parlemen. Sedangkan jika partai B memperoleh suara 30%, maka 30% kursi yang akan mereka dapatkan dalam parlemen atau lembaga legislatif. Sistem proporsional memiliki keuntungan dalam mewakili beragam pandangan politik dalam masyarakat. Partai-partai atau minoritas yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan. Seperti misalkan, mencapai mayoritas yang stabil dan seringnya membentuk pemerintahan koalisi. Itu adalah kelemahan dari sistem proporsional yang saya simpulkan dalam buku Sistem Politik Indonesia. Terus di dalam buku Sistem Politik Indonesia yang dibawakan oleh Dr. Sahya Anggara MSc juga membahas tentang sistem pemilihan campuran. Sistem pemilihan campuran ini memiliki tujuan untuk memadukan antara sistem proporsional dan sistem distrik. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara mewakili beragam pandangan politik secara proporsional dan mewakili kepentingan daerah secara spesifik. Terus, ada juga sistem pemilihan Indonesia yang terdiri dari jenis pemilihan, yaitu pemilihan anggota calon tetap. Pemilihan Indonesia terdiri dari beberapa jumlah pemilihan, yaitu pemilihan negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPRI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan pemilihan presiden. Pemilihan anggota DPRI dilakukan dengan sistem pemilihan proporsional dengan daftar
daftar calon tetap atau DCT, pemilihan memilih partai politik dari kursi DPRI didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperolehkan oleh masing-masing partai politik. Pemilihan anggota DPD dilakukan pemilihan proporsional dengan daftar calon tetap atau DCT yang disingkat provinsi. Setiap provinsi memiliki jumlah kursi yang tetap dan pemilih memilih partai politik. Setelah itu, partai politik mengajukan calon anggota DPD sama dengan peringkat suara tertinggi. Terus, pemilihan anggota DPRD yang dilakukan dengan sistem proporsional dengan daftar calon tetap diangkat dari kabupaten atau kota. Pemilih memilih partai politik dan kursi di DPRD didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing politik. Sedangkan pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan sistem satu putaran. Dengan sistem pemilihan satu putaran. Pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, untuk pemilu tahun 2024 di Indonesia, saat ini belum ada kepastian mengenai sistem pemilihan umum yang akan dilakukan atau yang akan digunakan. Namun, kita dapat melihat hubungan antara tiga yang telah disebutkan dalam pemilu di Indonesia. Tidak tiga. Sebenarnya tidak tiga ya, karena kita udah membahas tentang budaya politik, perilaku, tapi lebih pentingnya itu adalah sistem profesional, sistem distrik, sistem campuran, atau kolektor gitu. Yang pertama, sistem distrik. Sistem distrik adalah suatu sistem yang digunakan dalam pemilihan anggota DPRI, DPRD, dan DPD. Dalam sistem ini, wilayah pemilih dibagi menjadi distrik atau konstituensi. Dan dari pemilih memilih kader dari distrik atau konstituensi tertentu. Setiap distrik atau memiliki perwakilan dipilih oleh pemilih di wilayah tersebut. Sistem pemilihan campuran. Sistem pemilihan campuran menjadi alternatif mungkin digunakan dalam pemilu 2024. Karena dalam sistem ini, sebagian kursi di parlemen atau lembaga legislatif didistribusikan berdasarkan suara provinsi secara nasional atau daerah. Sementara sebagian kursi lainnya didistribusikan berdasarkan suara distrik atau konstituensi. Dengan sistem ini diharapkan dapat mencapai keseimbangan atau representasi profesional dan representasi distrik. Terus, sistem pemilihan Indonesia mencangkup anggota DPR RI, DPD, dan DPRD. Dalam pemilihan presiden, meskipun ada kepastian mengenai sistem pemilihan belum ada kepastian sistem yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024, namun dapat
diperkirakan pemilihan anggota DPRI, DPR, DPD dapat menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tetap. Sementara itu, pemilihan presiden akan tetap menggunakan sistem pemilihan satu putaran. Namun, perlu kita ingat bersama-sama teman-teman bahwa keputusan mengenai sistem pemilihan yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024 akan ditentukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan DPRI, kita juga perlu menunggu pengumuman dari pihak yang berwenang mengenai sistem pemilihan yang akan digunakan. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang sistem kepartean dan pemilu yang mungkin belum ada kepastian dari pihak yang berwenang yang akan menggunakan sistem apa dalam pemilihan umum ini. Namun, kemungkinan akan ada sistem campuran yang dipakai. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar. Billahi fisawil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.